Gue kasih tahu ya, pilihanmu itu nggak sepenuhnya milikmu. Lokasi tempat lu lahir lebih ngatur daripada yang lu kira. Mereka selalu bilang bebas memilih. Padahal yang nentuin preferensi lu itu budaya, ekonomi, dan lingkungan lu. Di Indonesia, subkultur di masing-masing daerah itu beda-beda bro. Ya. Dan itu bukan kebetulan. Intinya sebelum lu milih, lu udah duluan dipilih sama subkultur di tempat lu berada. Subkultur itu kayak GPS, dia ngarahin kita lihat pemimpin, lihat kekuasaan, dan lihat masa depan. Dia lahir dari bahasa, tradisi, ekonomi, sampai siapa yang nguasain sumber daya di tempat lu. Makanya, subkultur orang Jakarta sama subkultur orang Yahukimo, ya nggak mungkin sama. Contoh di Jawa Timur itu bukan satu warna, ya. Ada Mataraman, Tapal Kuda, Madura, dan lain-lain. Ini bukan sekadar wilayah, ya. Di sana ada berbagai macam ekosistem hidup yang berbeda-beda. Ya contoh Mataraman tuh wilayah yang suka stabilitas, mengutamakan ketertiban dan harmoni. Orangnya cenderung loyal ke yang mapen, ke figur yang bikin hidup terasa lebih aman. Tapal Kuda dan Madura beda lagi. Ekosistem sosialnya berbasis pesantren dan kiai. Di sini, loyalitas itu penting dan utama. Pilihan orang sini tumbuh dari hubungan sosial yang kuat. Selain itu, di sana juga memakai sistem noken kayak Papua. Jadi, bukan sekadar preferensi individual. Sedangkan subkultur di luar Jawa, pilihan sering ditentukan oleh struktur kekuasaan lokal. Ya, di Sulawesi Utara, perpaduan jaringan sosial dan ekonomi buat warga ikut arus demi akses dan keamanan. Sementara di Sumut, pilihan orang bukan soal selera, tetapi soal bertahan hidup. Papua menunjukkan bentuk paling ekstrim. Sistem noken bikin pilihan jadi komunal, bukan personal. Ya, di sini pilihan itu bukan soal selera. Ini soal siapa lu di dalam struktur sosial yang ada di sana. Kalau satu kepala suku putuskan, ya satu kampung ikut. Bukan karena takut, tapi karena adat di sana. Dan buat kita, ini kayak reality check. Yang nggak selalu tentang aku, tapi tentang kita. Lokasi juga ngatur peluang ekonomi. Mulai dari startup, pesantren, sampai bisnis lokal. Jakarta, Bandung, Surabaya punya kelas independen. Tapi Medan, ekonomi gesekannya tinggi. Sedangkan di Tapal Kuda, pesantren mandiri muncul. Ya, kini ngebentuk subkultur ekonomi baru. Intinya, tiap daerah punya kultur sendiri. Tapi kalau nyambungin kultur ini, impact-nya bisa gila-gilaan. Intinya, pilihan lo gak akan pernah bisa netral. Lo dibentuk oleh budaya lokal lo. Ada 4 hal yang nentuin: budaya, ekonomi, patronase sosial, dan infrastruktur. Dan wilayah friksi rendah punya pilihan lebih bebas. Wilayah friksi tinggi terikat struktur lokal. Makanya, kalau mau ngerti masa depan, jangan hanya melihat dari sosok kandidat doang. Perhatikan 3 hal, lihat subkulturnya, lihat daerahnya, lihat ekosistem sosialnya. Ya, karena seringkali 3 hal tersebut lebih jujur dari janji manis yang kamu dengar. Inilah kami Vote Syndicate. Lo pada harus tetap stay aware and stay loud. Dari studio ini, kami pamit undur diri. Kita lanjut di episode berikutnya. See you!